Ayat ini Bapak Ibu dipahami oleh sebagian orang secara kurang pas, sehingga ayat ini dijadikan dalil untuk menghakimi orang-orang yang terlambat salat sebagai orang yang celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Al-Mukarram Tazuna di Palestina. Afwan ana katakanlah mudah dapat. Bapak Ibu yang saya muliakan, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wel atau celakalah orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salat mereka. Ayat ini Bapak Ibu dipahami oleh sebagian orang secara kurang pas, sehingga ayat ini dijadikan dalil untuk menghakimi orang-orang yang terlambat salat sebagai orang yang celaka. Jadi kalau nampak orang terlambat salat, lalu kita marah, jangan terlambat itu salat tuh neraka wel bagi orang yang terlambat. Kira begitulah yang dipahami selama ini. Padahal ada satu bagian yang kita lupakan, bahwa lalai dari salat itu digunakan Allah preposisinya an, ya, huruf jarnya an, bukan fi, ya. Jadi Allah tidak mengatakan allazina hum fi salatihim sahun, tapi allazina hum an salatihim sahun. Coba Bapak Ibu bandingkan nanti dengan surat Al-Mu'minun, ya, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Di situ pakai fi, ya. Fi salatihim. Di surat Al-Ma'un bukan fi salatihim sahun, tapi an salatihim sahun. Jadi perbedaan penggunaan huruf jar atau preposisi itu mempengaruhi makna. Kalau fi salatihim sahun, maka benar kita tidak boleh terlambat salat itu. Karena yang dimaksud fi itu dalam salat. Jadi kalau fi salatihim sahun, mulai dari takbir sampai salam tidak boleh kita lalai. Itu kalau fi salatihim. Karena itu yang khusyuk fi salatihim. Kenapa? Karena khusyuk itu dalam salat. Sejak mulai takbir sampai salam itu khusyuk. Makanya Allah gunakan fi salatihim khasyi'un. Tapi untuk, ya, lalai bukan fi, tapi an. Andai Allah gunakan fi salatihim sahun, semua kita celaka. Semua kita pasti masuk neraka. Kenapa? Pasti semua kita pernah lalai. Saya tanya Bapak, pernah terlambat tak salat seumur hidup? Bukan pernah lagi, sering. Takut tua-tua Pak ingat terlambat Pak, ya. Dulu ketika muda-muda terlambat panjangnya, lagi asar, ya, subuh. Andai Allah gunakan fi salatihim sahun, semua orang masuk neraka. Pernah tak Bapak Ibu lupa ayat? Iya, berarti lalai namanya itu, neraka. Bahkan imam pun sering lupa. Kan banyak imam tuh sasid baca ayat kan. Berarti lalai itu Pak dalam salat, masuk neraka imam kita itu. Ya, kan? Pernah enggak Bapak Ibu ragu jumlah rakaat? Pas kata gak Allah 3 hampir. Pernah? Sering, bukan pernah lagi, sering.
Andai Allah gunakan fi salatihim sahun, masuk neraka juga tuh. Kenapa? Lalai. Nah, yang dimaksud an salatihim sahun itu orang yang salat tapi jauh dari salatnya dalam hidupnya. Jadi an itu maknanya al-bu'du. Ada makna jauh. Dia dengan salat itu berjarak. Salatnya hanya di atas sajadah, tapi di luar sajadah dia tidak salat. Bisa-bisa. Misalnya dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tebarkan salam. Tapi habis salat, dia orang bertangka aja, bercakap aja, ke tetangga, tidak jauh belok, di sana, papa karo aja. Itu yang lalai namanya. Orang yang lalai dari salat itu yang tidak tampak salat itu dalam hidupnya. Banyak orang salat, bahkan ada ibu-ibu ini sampai di masjid pun masih juga tidak berdamai kan? Kan ada hadis Nabi itu apa ibu? Perangai ibu-ibu sebagian itu. La salata limunfaridin khalfas saf. Begitu kata Nabi ya. Tidak boleh sendiri di belakang saf. Tidak sah salat. Itu hadis sahih itu. Jadi kalau ada saf penuh, kita terlambat, pilihan kita dua. Masuk ke dalam saf itu, bergabung. Atau engkau tarik satu ke belakang. Kawan di belakang. Aturannya begitu. Tidak boleh sendiri di belakang saf itu. Masuk ke dalam saf itu, atau tarik salah satu ke belakang yang paling kanan tuh, tarik ke belakang. Kalau tidak sah salatnya. Ada ibu-ibu alun panu saf lain masih ada yang kosong. Hanya di belakang surang. Bahkan nak mu bergabung jurang. Yo jurang sama lah aku nak belok lo. Iku assalamualaikum dah candik nak kawal kan. Oh dah candik lo kayaknya. Oh pantang itu. Itu yang lalai namanya tuh. Dia baca assalamualaikum tapi tidak berdamai juga. Itu jadi masalah. Itu yang dimaksud orang yang jauh dari salatnya. Dia takbir Allahu Akbar, berdiri takbir Allahu Akbar, ruku takbir Allahu Akbar, sujud takbir Allahu Akbar. Dalam setiap perpindahan keadaannya Allah Maha Besar. Tapi ketika ada masalah dalam hidup, keluh kesah. Itu selalu galau. Itu yang jauh dari salat namanya itu. Itu yang an salatihim sahun. Jadi bukan lalai dalam mengerjakannya. Ya. Kalau terlambat mengerjakan salat boleh tidak Ustaz? Boleh. Boleh saja terlambat. Memang betul ada hadis, Nabi pernah ditanya nih, hadis riwayat Abu Dawud. Kata para sahabat itu, ayul amali afdal. Apa amal yang paling afdal? Yang paling afdal. Itu, afdal itu. Kata Nabi, as-salah fi awali waktiha. Salat di awal waktu. Tapi itu afdaliyah namanya. Bukan orang terlambat artinya berdosa. Bukan orang terlambat salat itu masuk neraka. Afdalnya di awal waktu. Kalau dia tidak salat di awal waktu, dia kehilangan afdaliyahnya saja. Tapi salatnya sah dan tidak akan masuk neraka. Jadi jangan terlalu cepat memvonis orang yang terlambat salat itu dia masuk neraka. Andai salat tidak boleh terlambat, andai salat tidak boleh terlambat, maka banyak hadis yang akan bermasalah. Mari kita lihat tentang waktu salat Bapak Ibu ya. Ini bukti bahwa salat itu boleh saja terlambat Bapak Ibu. Tapi saya tidak menyuruh terlambat salat nih. Ya Bapak Ibu mulai besok kita kudin-kudin supaya Allah kecil Ustaz pertama budi kudin-kudin tidak masalah enggak. Saya hanya mengatakan yang terlambat itu tidak masalah, tapi dia kehilangan afdaliyahnya. Saja masalahnya. Coba lihat hadis dari Ibnu Umar. Ini Nabi bersabda, ini tentang waktu salatnya. Waktu zuhri iza zalati syamsu wa kana zillur rajuli katulihi. Satu. Waktu zuhur itu waktunya kata Nabi, mulai matahari tergelincir ke arah barat. Sampai bayang-bayang seseorang sepanjang badannya. Jadi waktu zuhur itu lama apa itu? Kalau kita sekarang jam 12:30 kurang lebih, sampai jam 3:30 kurang lebih. Jadi ada 3 jam itu.
3 jam waktu zuhur. Andai salat tidak boleh terlambat, untuk apa waktu sepanjang itu? Kan tidak logis dikasih waktu panjang itu masuk neraka dalam bed. Kalau tidak boleh terlambat, kan tidak logis dikasih waktu panjang. Dikasih saja waktu 1/4 jam, selesai. Yang terlambat dosa salat lagi, tinggal masuk neraka besok deh. Tuh terlambat kamu masuk neraka, tidak salat tidak semayang sama sekali deh. Sama-sama kau kunduh ke neraka. Yang terlambat masuk neraka, yang kemudian masuk neraka, kan gitu. Tandanya boleh kita terlambat. Karena itu ada jarak yang panjang, 3 jam itu. Wa waqtul asri malam tasfarra samsu. Waktu asar batasnya mulai bayang-bayang melebihi panjang badan sampai matahari sudah kuning warnanya. Panjang itu, ada sekitar 2,5 jam lebih itu. Kalau tidak boleh terlambat, untuk apa sepanjang itu? Wa waktu salatil maghrib malam taghibish syafaq. Waktu maghrib sampai sebelum hilang syafaq. Wa waktu salatil isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu salat isya sampai pertengahan malam. Wa waktu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syams. Waktu fajar mulai terbit fajar sampai matahari terbit. Kan panjang tuh, Pak. Ini menjadi dalil kalau tidak boleh kita terlambat mengerjakan salat, tidak mungkin Nabi kasih waktu yang panjang untuk kita salat. Isya itu paling panjang malam. Walaupun di hadis disebutkan ila nisfil lail, bukan berarti waktu salat isya sampai setengah malam saja, ya. Ada juga orang yang salah paham tuh, Pak. Di hadis ini disebutkan waktu isya itu sampai nisfil lail. Bukan berarti hanya sampai tengah malam waktu isya. Waktu isya itu sampai terbit fajar. Dan ada hadis lain, hadis At-Tirmizi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isya ila sulusil lail. Andailah tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan mereka melaksanakan salat isya di penghujung malam. Jadi salat isya itu justru yang paling baik itu, Ibu, di penghujung malam, bukan di awal malam malah. Andai tidak memberatkan, laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan mereka menunda salat isya sampai penghujung malam. Itu hadis sahih itu. Nah, kenapa tadi dikasih waktu nisfil lail sampai di pertengahan malam? Bagi orang yang tak ada keperluan, segera. Itu kenapa Nabi diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, kana yakrahun nauma qablaha wal hadisa ba'daha. Nabi itu benci tidur sebelum salat isya dan benci bercerita setelah salat isya. Jadi Nabi itu, Ibu, benci tidur sebelum isya. Artinya Nabi tidak tidur sebelum isya. Isya dulu baru tidur. Kau ditunggu, beko di penghujung malam, beko lalu lo yuk boleh jago aku mati gua. Ya tak? Makanya pada diceritakan Abu Bakar itu, Ibu, bahkan salat witirnya setelah isya. Padahal kata Nabi, jadikan witir di penghujung malam, jadikan witir itu penutup semua salat malam. Tapi Abu Bakar witirnya setelah salat isya. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak yakin akan bangun nanti. Tidak yakin masuk bangun itu bukan takaluk, mati. Dia tidak yakin akan hidup menjelang tengah malam, mati dia. Maka dia witirnya setelah isya. Bagi orang yang tidak ada keperluan, cepat salat isyanya, baru tidur. Dan Nabi diceritakan benci bercerita setelah isya. Jadi Bapak Ibu sudah semua isya tu jangan otota aja, jangan main HP aja lalu. Kadang sampai jam 1 main HP, benar. Ini kadang-kadang Bapak Ibu di rumah itu, ya toh, dek saja ada HP itu, Bapak Ibu. Jarang-jarang orang lalu jam 10 ya, Pak. Jarang-jarang. Coba perhatikan, Pak. Rata-rata manusia itu tidurnya jam 1, ada yang setengah 2, paling cepat jam 12. Apa nanti akibatnya? Subuh pasti terlambat.
Karena kalau tidurnya jam 2, tidak mungkin bangun jam 4. Yakinlah itu. Tak percaya saya dulu. Kecuali yang tua-tua, yang lalu tidak lama lah itu. Nah, kalau umur 65, tak apa, bila kan lalu lah. Nak jago, saya ikut pagi. Tapi yang semua umur, yang muda-muda, cuma dah taluk dah 2, kok jago jam 4 itu, nak jago. Itu alasannya Nabi benci al-hadis ba'daha. Nabi itu benci bercerita, berbicara. Dulu bercerita, kalau HP tak ada, TV tak ada. Kalau kini bercerita, kok jikuah. Orang bercerita ke juga ni. Itu bercerita nama itu. Ini tak mulut tak ngomong, tapi kuah. Itu al-hadis juga tu. Chat. Itu hadis tu. Dulu hadisnya pakai lidah, sekarang hadisnya pakai ujung jari. Orang duduk surang-surang tu bercerita ini Pak. Dia cerita bercerita itu Pak. Ya tak? Ini berjam-jam begini, itu bercerita, itu al-hadis dia itu. Cuman al-hadisnya pakai ujung jari. Kalau dulu orang al-hadisnya pakai lidah. Ya, kalau Nabi benci bercerita setelah Isya, artinya Nabi juga benci chat setelah Isya. Itu. Ya tuh. Dulu kan tak punya media orang, media tak ada, maka lidah medianya satu-satu. Sekarang medianya tak lidah lagi Pak ini aja tuh. Jadi orang yang setelah salat Isya begini-begini juga tuh dengan ini, itu yang dibenci itu Pak. Benci Nabi itu orang-orang yang masih al-hadis juga ba'da salatil Isya gitu. Nah, ini orang yang tak ada keperluan, ya cepatlah Isyanya. Kalau ada orang masih ada aktivitas penting dan bahkan dia bisa menunda, tundahlah, tidak apa-apa. Sampai di penghujung malam, boleh. Bahkan kalau Bapak Ibu baca nanti hadis Bukhari Muslim juga, ya. Wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Iza ra'ahum ijtama'u ajjala wa iza ra'ahum abta'u akhara. Gitu bunyi hadisnya. Nabi itu terkadang cepat salat Isyanya, kadang lambat salat Isyanya. Kadang Nabi segerakan, kadang Nabi tunda. Kadang Nabi ajjala, segera, kadang Nabi akhara. Bila Nabi melihat sahabat sudah berkumpul sahabat, larami, maka ajala. Nabi cepat salat Isyanya di awal waktu. Wa iza abta'u, kalau sahabat itu terlambat, belum berapa orang yang berkumpul, Nabi tunggu sampai ramai hingga tengah malam Nabi salat Isya. Dulu kan tidak ada mic Pak, tidak ada toa. Tidak ada jam, apalagi alarm. Dulu agak-agak sadonya listrik tidak ada listrik. Maka orang datang ke masjid itu tidak serentak. Kalau kita sekarang serentak datangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang semua tuh. Dulu mana ada begitu Pak? Suara manusia ada apa? Pelanjutnya kalau seperti sekarang ada toa, ada mic tuh. Maka Nabi lihat keadaan. Kalau sahabat sudah ramai, langsung Nabi salat Isya. Kalau sahabat masih sepi, Nabi menunda. Karena begini aturannya Pak Ibu. Kalau ada jamaah salat Isya atau salat Isya salat berjamaah, jumlah jamaahnya sedikit, tapi salatnya di awal waktu. Jamaah dikit. Ada di masjid sana salat jamaahnya terlambat 1 jam atau setengah jam. Kalau waktunya panjang Isya misalnya, tapi jamaahnya ramai. Bapak Ibu ikut jamaah yang terlambat itu. Karena salat orang itu kalau makin banyak jamaahnya, azka, salatnya lebih bersih. Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati rajulin, wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salati rajulin ma'ar rajulin. Begitu. Makin ramai jamaahnya, makin bersih salatnya. Itu kenapa kita disuruh berjamaah nih Pak Ibu, supaya salat kita bersih. Begini, ada analoginya. Air ini kalau kena najis, ini masuk najis nih, tidak bisa lagi diminum. Bisa dia diminum.
mensucikan air yang bernajis, cari bak 60 kali 60 kali 60, isi air, masukkan air itu ke situ, ambil lagi minum, boleh. Kenapa? Dia sudah berjamaah tadi. Jadi mensucikan air yang bernajis, jamaahkan dia. Air ini kalau sudah bernajis tidak boleh diminum, tapi dia bisa bersih kalau dijamaahkan dengan air lain. Makin banyak air itu, makin bersih dia. Itu makanya air laut itu al-bahru la yunajjasu. Air laut itu tidak bisa lagi dinajisi. Kenapa? Terlalu banyak. Itu rahasianya kita disuruh mencari jamaah yang paling banyak. Begitu Nabi dulu. Kalau ada ini sahabat baru sedikit, Nabi tidak akan salat di awal waktu. Kenapa? Salat terlambat dengan jamaah lebih banyak, lebih afdal ketimbang salat berjamaah di awal waktu dengan jamaah yang sedikit. Makanya Nabi sering menunda jamaah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nih, kalau kita ada kajian maghrib di sini, ceramah maghrib, lalu ceramah sedang dalam tanda kutip masih tangguang, aduh mungkin gak sampai jam lagi, lanjutkan dulu ceramah itu. Biarkanlah waktu berlalu panjang isya itu. Tidak apa-apa. Saya pernah kejadian Bapak Ibu di suatu tempat, ceramah maghrib, lalu begitu ceramah, ada ibu-ibu bertanya, pertanyaannya mesti dijawab lebih panjang. Ya, pertanyaan dijawab lebih panjang. Ada alarm berbunyi, protes jamaah. Pak Ustaz, nanti ibu isya mak sembahyang online. Itu keterlaluan tuh. Boleh kita terlambat tuh, sepanjang ada keperluan. Ya karena itu kalau ada yang mengajar, selesaikan dulu mengajarnya. Saya Bapak Ibu kadang mengajar tuh jam 11. Kalau jam 11 mengajar nanti setengah 1 berakhirnya. 12:15 sudah azan. Tidak mungkin saya tinggalkan, painu sembahyang aku mengumpulnya balik payah. Selesaikan dulu, nanti baru salat. Ada pula mahasiswa ini yang baru belajar agama, mungkin baru baca cik hadis atau ayat fawaidul lil musallin tadi. Begitu azan, Ustaz, saya salat dulu ya. Padahal belajar itu wajib hukumnya, berjamaah salat di awal waktu itu afdal saja. Yang wajib dahulukan, jangan yang sunat ya didahulukan, lalu yang wajib diabaikan, tidak boleh itu. Ibu sedang masak, gulai sedang menggalagak. Orang azan, jangan dimatiin kompor tuh, pacah santan beko, nyotong giang dapat gulai itu beko. Ya, selesaikan masak dulu. Gitu Pak. Yang tak boleh terlambat tuh kalau main-main, santai-santai, tidak ada keperluan, tuh santai-santai salatnya tuh tambah terlambat, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada kepentingan, keperluan, terlambatlah, tidak apa-apa. Boleh selama masih pada waktunya. Itu kenapa kalau Bapak Ibu baca nanti, coba baca ya, nanti ada hadis Daruqutni, kata Nabi begini, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuwullah. Waktu ini Nabi dibagi 3 Bapak Ibu. Waktu awal itu namanya ridwanullah. Ibu kalau Bapak kalau salat di awal waktu ridwanullah, dapat keredaan Allah. Kalau salat di tengah waktu, di pertengahannya awsatuhu, kata Nabi itu rahmatullah, rahmat Allah. Kalau salat di penghujung waktu, namanya afwullah, kemaafan dari Allah. Tidak ada yang buruk kan? Kalau waktu zuhur, kalau dia salat jam 1:30 sampai 1:30, ridwanullah dia dapat. Kalau dia salat 2:30 sampai 3:30, rahmatullah dia dapat. Kalau dia salat 3:30 sampai 3:30, afwullah dia dapat. Ada masuk neraka? Tidak Pak. Semua dapat dari Allah. Kebaikan, cuman level kebaikannya beda. Karena yang puncak itu ridwanullah, itu paling puncak. Ridwanullah itu di awal waktu. Kalau dia mau di tengah, tidak apa-apa. Dapat rahmatullah, tidak apa-apa juga. Tapi rendah kualitasnya. Terakhir, dapat afullah, lebih rendah lagi. Kita kan kalau beribadah ingin yang maksimal. Ingin yang sempurna. Atau? Yang sempurna ya di awal waktu tadi. Ridwanullah ambil. Tapi yang terakhir, ya tidak ada masalah juga, tidak masuk neraka juga. Nah Bapak Ibu terakhir,
Kalau salatnya kita tidak boleh terlambat, nanti tidak berlaku lagi surat An-Nisa, ya tak? An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu selama di waktunya boleh. Namanya mauqut. Mauqut itu sesuai waktu-waktu yang ditentukan. Selama pada waktunya salat sah, cuman dia kehilangan afdaliyah. Karena waktu salat 3 tadi, ada ridwanullah, ada rahmatullah, ada afwullah. Nah, jadi Bapak Ibu beginilah. Jangan Bapak Ibu terlalu ekstrim melihat orang yang terlambat salat. Kalau ada orang terlambat salat, ya karena dia punya kepentingan, keperluan, tidak apa-apa. Dia selesaikanlah dulu itu. Dan tidak masuk neraka. Ya Pak. Ya, kalau sadonya masuk neraka, itu Pak siapa kakak surga boleh? Tinggal ustaz-ustaz tinggal di masjid itu surga boleh Pak. Tidak masjid udah terlambat panjang. Begitulah Bapak Ibu ya, karena ada tamu. Indana daifun min Palestin, ya, nu'ajil al-muhadarah. Afwan ya Ustaz, di fursatak li at-tahaddus. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini tamu kita datang jauh-jauh, kita beri waktu dan kesempatan. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu simpan saja untuk pertemuan berikutnya ya.